Bagaimana untuk 5 segi 4? Sebelumnya kita udah bahas balok dan kubus gitu ya. Bagaimana dengan 5 segi 4? Ya, ini gua copy dulu ya untuk kita membuat 5 segi 4. Ya, kenapa tidak bisa di copy? Nah, nice, ini dia. Ya, ini gue hapus, set. Nah, untuk membuat limas, kita coba ambil titik tengah ya, guys. Titik tengah di kubus. Ya, anggap ini sebagai titik tengah kubus. Nah, ini titik tengah kubus. Nah, kita buat garis yang menghubungkan antar diagonal ruang ya. Kita buat diagonal ruang AG di sini. AG. Ya. Kita buat diagonal ruang BH di sini. Kita buat diagonal ruang EC di sini. Apalagi kita buat diagonal ruang FD di sini. Nah, jadi ini titik tengahnya ya. Gue salah berarti. Ini titik tengahnya. Malum ya. Salah. Nah, jadi di sini kita punya apa teman-teman? Ada limas di sini. Nah, ada limas. Nah, karena ini adalah setengah dari tinggi karena ini adalah titik tengah, maka berarti tinggi limas itu setengahnya sisi gitu ya, sisi kubus gitu. Nah, kalau di sini ini adalah sisinya, maka titik tengah di sini adalah setengah dari sisi ya. Tinggi limas berarti setengahnya sisi gitu ya. Nih gue pindahin dulu deh. Nah ini oke. Nah, ini tinggi limas itu setengahnya sisi kubus. Nah, sedangkan ini adalah panjang, ini lebarnya. Yes, gitu. Ini tingginya. Ya. Gitu. Nah, kita lihat di dalam kubus ini ada berapa limas yang kalian lihat? Ya. Banyaknya limas. Ya. Banyak limas. Kita lihat. Yang pertama, ini anggaplah T di sini ya. Ini T di sini. Ya, berarti yang pertama itu ada limas A B C D T. Ya, A B C D T. Limas yang kedua ada limas E F G H T. Yang ketiga ada limas B C G F T. Ya gini, limasnya miring gitu ya. Ya, B C G F T. Limas keempat ada E F G H T. E F G H T. Limas kelima ada apa lagi nih? A D E H T. A D E H T. Limas keenam itu ada apa lagi? Apa lagi ya? Ini udah A B C D T udah, E F G H T juga udah ya, atas bawah. Terus B C G F kanan, E F G H E F G H T kok ada dua ya? Sorry. Ya habis B C G F berarti A D E H. A D E H udah. Ya, ini gua taruh di sini aja deh. B C G F A D E H. Nah, di sini. Nah, berikutnya berarti A B E F ya. A B E F. A B E F T. Nah, itu yang belakangnya C D G H T
T. Nah, berarti ada berapa limas di sini? Ada 6 limas yang dapat dibentuk dari menarik garis diagonal ruang. Artinya di sini volume kubus itu sama dengan 6 kali volumenya limas. Gitu ya. Nah, volume kubus itu bisa sama dengan 1/6 volumenya limas. Ya, 1/6 volume kubus gitu ya. Volume limas tuh 1/6 volume kubus. Nah, berarti kita masukkan di sini 1/6 dikali volume kubus tuh ya ada berapa di sini? Volume kubus itu kan sisi dikali sisi dikali sisi, ya kan? Atau sisi pangkat 2, ya kan? Nah, 1/6 dikali sisi pangkat 2 dikali S. Nah, 1/6 dikali sisi pangkat 2. Sisi pangkat 2 itu kan rumus luas alas, ya kan? Ini kan alas. Gitu. Jadi ini kita ganti sebagai luas alas. Nah, untuk sisi yang satu lagi ini kita ganti dengan apa? Dengan ini. Ya, kalau T adalah setengah S, berarti S adalah 2 kalinya T. 2 kali T. Nah, 1/6 dikali 2 itu kan 1/3. Jadilah 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Gitu. Nah, ini dia rumus volume dari limas. Ya, volume limas. Mantap. Nah, untuk volume luas. Nah, untuk rumus luasnya gimana? Limas. Ya, sebenarnya gampang sih. Jadi gini. Ya. Jadi kalau kita gambar limas ya, gambar ulang limas. Ya. Ini kita kasih tingginya di sini. Nah, ya ini kita gambar ulang. Ya. Nah. Ya. Lihat, limas itu kan punya alas. Ya kan? Nah, punya alas. Dia juga punya apa? Punya sisi tegak yang menyusunnya. Ada berapa sisi tegak di sini? Ada 1, ada 2, ada 3 yang sebelahnya, ada ini belakangnya 4. Berarti ada 4 sisi tegak. Gitu kan. Artinya kalau mau mencari luas permukaan limas, itu berarti 4 luas sisi tegak ditambah dengan luas alas. Ya, sisi tegak itu kan segitiga ya, lu bisa lah ya kan menalar sendiri bagaimana caranya mencari luas segitiga sama kaki. Ya kan, lu tinggal lu butuh data tinggi limas, lu butuh data alas segitiga ini supaya dapat nanti Pitagorasnya, nanti dapat sisi miringnya. Nah, sisi miring ini menurut POV-nya dari segitiga siku-siku adalah sebagai sisi miring. Nah, tapi menurut POV-nya segitiga sama kaki ini, dia ini sebagai tinggi. Gitu. Jadi ntar cari alas kali tinggi berapa, dapat hasilnya tinggal dikali 4. Itu. Nanti ditambah deh dengan luas alas begitu. Ya. Nah, terus ada 5 segi 4, ada apa lagi? Ada prisma. Ya, prisma segi 4. Ya, bagaimana prisma segi 4? Ini kita ambil lagi dari gambar ya, boleh kubus, boleh balok lah, bebas ya. Nah, ini kita copy lagi di sini ya. Nah, ini kubus ya. Ini gue hapus ya. Nah, ini gue belah menjadi 2 ya. Ini gue tarik garis dari F ke H terus B ke D di sini, sehingga akan memunculkan 2 limas di sini.
yaitu limas EHF ABD ya alasnya ya. Jadi kayak gini. Nah, 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 nah. Nah, di sini ada limas. Nah, limas yang ini sama yang ini. Tuh, karena ini kan dibagi dua, berarti ukurannya sama ya kan. Jadi ini dan ini ukuran itu sama. Artinya ya kubus volume dari balok ya, ini kita anggap sebagai balok ya, ini panjang, ini lebar, ini tinggi ya, ini tinggi juga, ini tinggi. Nah, volume balok berarti sama dengan 2 kalinya volume prisma ya kan. Jadi dalam satu balok ada 2 prisma kayak gitu. Jadi kalau kita ubah menjadi volume prisma, itu berarti setengah dari volume balok ya, volume balok. Nah, setengah dikali apa ya, volume balok itu apa? Volume balok itu adalah panjang dikali dengan lebar dikali dengan tinggi gitu ya. Nah, sekarang kita lihat alas daripada prisma ini bukan segi 4 ya, prisma segitiga berarti, sorry, segitiga. Prisma segi 4 mah balok ya. Nah, prisma segitiga. Nah, kita lihat alasnya kan apa, segitiga ya kan. Ini kan segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku rumus luasnya apa ya, alas dikali tinggi. Ini kan sebagai tinggi segitiga nih ya, lebar ini kan sebagai tinggi segitiga siku-siku. Nah, berarti setengah dikali P dikali L itu berarti berarti setengah P kali L itu sama dengan luas alas. Karena apa? Alasnya itu kan segitiga siku-siku. Nah, setengah dikali P kali L sama aja kayak setengah kali alas kali tinggi kan. Nah, berarti ini sama aja luas alas dikali dengan apa? Tinggi. Maka volume prisma itu adalah luas alas kali tinggi. Inilah rumusnya. Gitu. Nah, untuk luas itu gimana berarti? Nah, lihat ada berapa nih tutupnya di sini? Ada 1, ini sebagai alas, ini sebagai tutup. Jadi ada 2 segitiga siku-siku yang berperan sebagai alas dan tutup. Nah, berarti sama aja seperti mengalihkan luas alas sebanyak 2. Berarti 2 kali luas alas. Ditambah dengan apa? Ditambah dengan sisi-sisi di sampingnya. Ada ini, dan ada ini. Atau sama dengan kita tulis sebagai apa? Jumlah luas sisi tegak. Jumlah luas sisi tegak. Gitu. Set. Ya, oke. Semoga bisa dipahami.